ingin sukses untuk pemula utamanya, untuk tahap pertama nih kita syaratnya ya ini mutlak harus fokus dulu. Fokus utamanya mempelajari karakter lele itu sendiri dengan semua permasalahannya kita pelajari dulu. Oke, perkenalkan nama saya Bambang Abimanyu. Alamat saya di Jember sini aja. Profesi saya asalnya ya karyawan tembakau, dari tembakau langsung budidaya ikan lele ini. Awalnya di tahun kurang lebih 2001 saya hobi mancing ikan lele. Hasil pancing itu saya kumpulkan, saya pelihara sampai besar. Begitu besar, perutnya besar-besar, saya mencoba memijakan. Pada saat yang bersamaan itu saya juga beternak budidaya lele kategori pembesaran. Di saat saya pembesaran itu saya jatuh bangun memang, jatuh bangun. Sebar pertama gagal, sebar kedua gagal, sampai akhirnya sebaran yang keempat baru bisa panen. Nah, kegagalan itu saya pelajari dengan fokus apa penyebabnya. Dengan berjalannya waktu yang sangat panjang, akhirnya saya sampai saat ini bisa menguasai ilmu pembesaran lele, termasuk ilmu pembibitan. Bila kita berbudidaya ikan lele, baik itu pembesaran atau pembibitan, itu pasti ada kendala, itu pasti. Utamanya kita berhadapan sama alam. Jadi dengan kata lain, kalau kita berbudidaya ikan lele ini sedikit banyak berkaitan sama alam, berkaitan. Contoh di saat hujan, di saat musim kemarau, itu kadang-kadang perlakuan kita berbeda. Disitulah masalahnya yang muncul. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus menguasai ilmunya dulu. Jadi jangan takut dengan kondisi alam, dengan ilmu yang kita miliki kita bisa mengatasi. Kalau kita ingin sukses untuk pemula utamanya, untuk tahap pertama nih kita syaratnya ya ini mutlak harus fokus dulu. Fokus utamanya mempelajari karakter lele itu sendiri dengan semua permasalahannya kita pelajari dulu. Baru kita langsung mengadakan uji coba dalam skala kecil dulu. Dari situ. Jadi jangan langsung pemula langsung besar, jangan, nanti sebetulnya tinggi. Kecil-kecil dulu, tapi yang penting itu ilmunya dulu. Karena begini, kalau kita budidaya lele itu sebetulnya tidak sulit. Karena apa? Semua permasalahan itu akan muncul dan lele itu akan memberi kode. Jadi kita tidak usah susah payah, bahkan jangan takut untuk belajar dengan takut. Gagal itu biasa, gagal biasa. Tapi kita harus punya semangat, fokus, dan dalam hal yang lain kita disiplin waktu gitu aja. Jadi mudah, prinsipnya mudah, prinsipnya. Kalau saya amati di zaman sekarang ini, utamanya di tempat saya ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kegagalan, banyak. Begitu saya berhadapan sama orang-orang gagal, saya tanya gagalnya di mana dan sebagainya. Ternyata saya mengetahui bahwa kegagalan mereka itu yang faktor pertama ini bibit. Jadi tips saya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, carilah bibit yang bagus dan berkualitas. Bibit yang bagus dan berkualitas itu kalau saya bisa memberikan tips pada hari ini, jangan sekali-kali membeli bibit yang besar kepala. Bibit yang besar kepala itu dipelihara bagaimana sudah tidak mungkin besar. Walaupun makannya lahap bukan jaminan untuk sukses, bukan. Nah, jadi tips yang saya berikan, hati-hati dalam hal membeli bibit. Hati-hati sekali.
Kalau ini kategori pemijahan, ini dari hari pertama dia menetas, begitu 2 hari kemudian dia sudah bisa kita berikan makan. Pakan pertama kali yang kita berikan cacing sutra, ya. Cacing sutra atau tubifek itu selama 2 minggu full. 2 minggu full. Begitu sudah 2 minggu selesai, kita putus cacingnya, langsung kita ganti pakainya dengan sentrat yang kategori kecil atau pakai PF 500 boleh. Terus per minggu kita ganti pakannya. Jadi untuk pakan pertama ini mulai netas itu cacing sutra. Untuk saat ini yang saya pijahkan ini jenisnya jenis mutiara. Jenis mutiara, mengapa saya ambil ini? Karena dia punya kelebihan, walaupun ada kekurangan, tapi kelebihannya ini pertumbuhannya lebih cepat. Jadi untuk saya pribadi di sini mungkin beda sama teman-teman yang lain, beda. Kalau di sini, utamanya saya pribadi itu memproduksi bibit itu khusus saya jual bila sudah berukuran terkecil 12 mili, terbesar limit, terkecil 12, bila belum ukuran 12 tidak saya jual. Jadi di sini yang saya jual itu ukuran 12. Bibit ukuran 12 itu dari menetas sampai panen itu maksimal 2 bulan sudah bisa panen. 2 bulan. Kalau dipelajari secara menyeluruh di masyarakat, lele ini memang istimewa, bahkan unik sekali. Kalau saya mengatakan lele ini identik sama sembako, ya, sama sembako. Jadi nama sembako yang nggak ada habis-habisnya. Selama manusia masih suka mengkonsumsi lele, ya kita berbudaya terus, gitu aja. Jadi untuk lele itu yang saya sukai karena nggak ada habis-habisnya. Cuma tetap kita harus eksis, ya konsisten dengan ilmu yang kita punya. Kalau masalah prospek, saya hanya ingin menyampaikan pada mereka-mereka yang punya semangat bahkan tertarik, maju terus, jangan putus asa, karena prospeknya sangat menjanjikan sekali. Karena apa? Selain harganya itu terjangkau dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah, bahkan ke atas, itu sangat bisa. Dan yang menarik di zaman sekarang ini, produk-produk hasil ternak mereka itu sudah sangat berkembang untuk dikategorikan diolah sendiri dan mempunyai nilai plus yang sangat tinggi. Nah, di sini yang menarik di sini. Jadi kalau kita ingin berusaha di perlelean, selain dijual pada pengepul, ya kita berkreatif sedikit untuk diolah sendiri semampu kita. Itu nilainya lumayan cukup tinggi. Nah, itulah nilai plusnya untuk pendapatan agak lumayan lah di situ. Dan itu sudah banyak dikerjakan oleh orang-orang yang saya pandu banyak. Ya harapannya kalau saya melihat harapan ke depan ini, biar banyak orang yang tidak gagal, artinya biar dia terus punya semangat. Pesan saya cuma satu tuhnya, hati-hati sekali kalau mau menyebar bibit. Nomor 1 itu waspadai kondisi air, jangan sampai bau. Nomor 2 cari bibit yang berkualitas. Yang terbaik kalau kita bisa buat sendiri bibitnya itu. Jadi harapan ke depan ini, selama pasar terbuka, ya, utamanya pasarnya, kita jangan ragu-ragu untuk mengembangkan sayap, itu aja. Jadi seperti saya sendiri di sini, bibit ini tidak ada habis-habisnya. Artinya bibit ini dijual besar, dipanen, habis panen ngambil lagi terus. Ini berjalan terus sampai belasan tahun saya begini ini terus. Jadi prospek ke depan sangat bagus. Memang kalau untuk anak muda zaman sekarang ini, saya sendiri sudah banyak kedatangan anak-anak muda dan mereka saya pandu, banyak yang sukses ya, dengan versi saya ya, banyak sukses. Ternyata anak muda ini kalau dikasih teori aja mereka ogah-ogah. Nah sekarang saya ceritakan fakta ya. Fakta ini saya tunjukkan ternyata mereka bersemangat. Jadi untuk yang muda-muda silahkan mencoba dulu, jangan putus asa, mencoba dulu dengan catatan asalkan ada lahan kecil-kecilnya tidak apa-apa, Tapi kalau memang Anda punya semangat tidak tahu arah, silahkan hadir ke sini. Akan saya pandu, ya, akan saya dampingi
dimanapun Anda berada juga. Itu aja. Saya siap banget untuk itu. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan video saya ini, silakan datang ke alamat saya, Jalan Basuki Rahmat nomor 9 atau samping POM Kebun Sari, Jember. Terima kasih sudah menonton video cerita lensa. Jangan lupa subscribe, like, and share.